Shalom Alaikum Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi di dalam Tuhan. Terpujilah Tuhan yang telah mempertemukan kita dalam pembelajaran firman-Nya kali ini. Kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur atas kesempatan yang Kau berikan untuk kami belajar firman-Mu. Roh Kudus kiranya tolong kami supaya kami bisa memahami kebenaran firman-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, hari ini Kamis 18 Maret 2021 kita akan belajar dari Keluaran pasal yang kedua ayat yang ketiga. Keluaran pasal yang kedua ayat yang ketiga, judulnya adalah dalam sebuah peti pandan. Dalam sebuah peti pandan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, kisah mengenai Musa memang merupakan kisah yang menarik dan sangat populer. Bahkan sejak bayinya pun Musa sudah menjadi sangat terkenal kisahnya. Kali ini kita akan belajar kisah Musa ketika masih bayi. Mari kita baca ayatnya. Keluaran pasal 2 ayat yang ketiga. Demikian. Tetapi ia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi. Sebab itu diambilnya sebuah peti pandan. Dipakalnya dengan gala-gala dan tair. Diletakkannya bayi itu di dalamnya dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah teberau di tepi sungai Nil. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, di ayat itu disebutkan sebuah benda yang mungkin kita jarang sekali memperhatikan. Kita membaca tetapi jarang memperhatikan. Kemungkinan banyak orang Kristen juga tidak fokus dengan benda ini karena itu tidak mungkin dianggap tidak terlalu penting. Benda tersebut adalah peti pandan. Peti pandan. Apa itu peti pandan? Yang namanya peti pandan tentu peti yang terbuat dari pandan. Nah, pandan itu apa? Apakah pandan itu sama seperti yang kita kenal di Indonesia ini? Apakah pandan seperti itu? Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, kata pandan di dalam bahasa Ibraninya gome. Di dalam Alkitab King James Version itu diterjemahkan dengan kata bulrasis. Bulrasis. Itu adalah tumbuhan air. Nah, rupanya yang dimaksud di sini ya bukan sembarang tumbuhan air, tetapi adalah papirus. Jadi yang dimaksud dengan tumbuhan air di sini adalah papirus. Jadi pandan yang dimaksud di sini adalah papirus, bukan pandan seperti yang kita kenal di Indonesia. Papirus itu seperti apa? Papirus itu adalah sebuah tanaman yang tumbuhnya di pinggiran sungai, di pinggiran danau, dan di pinggiran laut. Papirus termasuk salah satu tumbuhan teberau. Teberau, karena di situ dikatakan juga dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah teberau di tepi sungai Nil. Jadi termasuk tumbuhan teberau. Teberau itu apa? Teberau itu rumput yang tinggi-tinggi atau gelagah. Kita biasa kenal dengan kata gelagah atau rumput yang tinggi-tinggi. Kalau kita di Indonesia biasa mengenal rumput gajah ya, yang tinggi-tinggi. Tetapi ini tumbuh di air atau tumbuh di tepian air. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi di dalam Tuhan, itulah papirus. Itulah papirus. Jadi termasuk tumbuhan teberau dan dia berada di pinggiran air. Dan kebetulan kalau kita baca di kisah ini adalah di air sungai Nil. Bapak Ibu, ini banyak sekali memang papirus ini di sungai Nil itu banyak sekali. Karena memang itu tempatnya dia tumbuh dan menjadi besar. Papirus itu tingginya bisa lebih dari 2 meter bisa. Karena kalau kita misalkan berkunjung ke tempat pembuatan papirus di Mesir ya,
itu ada gambar, yaitu gambar yang besar, itu 2 meteran, itu baru satu gambar, berarti papirusnya lebih daripada itu. Jadi papirus itu bisa tumbuh tinggi, bisa 4 meteran, bisa sampai segitunya. Walaupun juga tentu ada yang pendek. Bapak Ibu, papirus itu digunakan untuk membuat kertas. Kertas-kertas Alkitab zaman itu, ya, itu adalah kertas papirus. Nah, mengenai pembuatan kertas papirus ini tidak akan saya jelaskan. Nanti lain waktu jikalau bersinggungan dengan itu akan saya jelaskan. Jadi yang jelas bahwa papirus ini digunakan untuk membuat kertas. Tetapi bagian luarnya itu papirus digunakan untuk kerajinan. Papirus itu bentuknya, batangnya itu segitiga ya, segitiga. Nah itu kalau mau dibuat kertas itu dalamnya, jadi ya dibelah begitu ya, luarnya itu diambil sendiri. Sedang dalamnya itu yang dipakai untuk membuat kertas. Nah sementara itu bagian luar itu cukup keras, cukup keras. Itu dipakai untuk membuat kerajinan, kerajinan. Dipakai untuk membuat sendal, dipakai untuk membuat tas, ya, dipakai untuk membuat keranjang, ya, dipakai untuk membuat keranjang. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan, yang dipakai untuk Musa, untuk meletakkan bayi Musa, itulah keranjang papirus. Keranjang papirus. Kenapa dipakai papirus? Kenapa dipakai ya tumbuhan dari tebero ini? Tumbuhan yang termasuk salah satu tanaman tebero ini. Kenapa dipakai itu? Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan, menurut tradisi dan juga penelitian tentunya bahwa binatang buas, terutama buaya, itu tidak suka dengan bau papirus. Binatang buas tidak suka dengan bau papirus atau secara umum tebero. Makanya ketika Musa hendak dihanyutkan di Sungai Nil, maka dipakailah keranjang papirus. Maka dari ya itu selamat atau terlindungi dari bahaya binatang buas karena tidak suka baunya. Apalagi kemudian ditaruh di tebero yang tumbuh, jadi tanaman-tanaman air lainnya. Ya termasuk di sana pasti ada papirus juga. Ya tumbuh di sana dengan subur, ditaruh di situ, ya aman dari binatang buas. Buaya misalkan, itu tidak akan ada di situ. Karena bau papirus tidak disenangi oleh binatang buas. Menarik di sini bahwa bayi Musa diselamatkan dari pasukan Fir'aun. Kan pasukan Fir'aun ini kan mencari-cari bayi-bayi yang laki-laki gitu ya. Makanya sampai Fir'aun minta tolong kepada bidan-bidan itu kan ya untuk membunuh bayi laki-laki dari orang Ibrani. Nah, pasukan-pasukan Fir'aun itu ya mencari bayi laki-laki. Dan Musa diselamatkan dari pasukan Fir'aun itu hanya dengan keranjang papirus. Bagaimana Bapak Ibu? Cukup sederhana bukan? Tetapi penting sekali. Jadi benda yang sangat sederhana itu bisa menyelamatkan Musa yang nantinya kita tahu dia akan menjadi pemimpin besar bangsa Israel yang dipakai Tuhan untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan di Mesir itu. Luar biasa. Bayi Musa diselamatkan hanya dengan keranjang papirus. Kalau di Alkitab kita disebut keranjang atau peti pandan. Ya, peti pandan. Tapi aslinya adalah keranjang atau peti papirus. Luar biasa. Sekali lagi, barang yang sederhana
hanya sebuah keranjang papirus, hanya sebuah peti papirus. Nyawa Musa diselamatkan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, satu kalimat awal dalam penerapan yang hendak saya katakan adalah tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan bisa melakukan apapun. Dan Tuhan juga bisa menyelamatkan umat-Nya dari berbagai macam bahaya. Namun yang seringkali tidak kita sadari adalah bahwa Tuhan seringkali bahkan itu tidak memakai perkara-perkara besar, mukjizat untuk menolong kita. Tidak. Seringkali Tuhan memakai perkara-perkara sederhana untuk menolong kita. Bukan mukjizat yang luar biasa, yang supranatural. Mengapa? Karena kadang-kadang orang Kristen ini salah fokus. Fokusnya itu hanya kepada mukjizat. Lupa bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Jadi Tuhan bisa menolong umat-Nya dengan berbagai macam cara. Termasuk dengan cara-cara yang sederhana. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan. Kalau kita mau peka, kalau kita mau berhikmat, maka kita akan tahu bagaimana Tuhan menunjukkan sesuatu yang sederhana untuk menolong kita. Sesuatu yang sederhana untuk menolong kita. Bapak, Ibu, jangan remehkan ketika Bapak, Ibu sudah membuka usaha kecil-kecilan. Misalkan jualan di online yang tidak seberapa, jangan remehkan itu. Karena Tuhan bisa menolong Anda melalui yang sederhana itu. Nah, kami berjuang juga, Bapak, Ibu, saudara-saudari, dengan berjualan kecil-kecilan. Tetapi memang bisa dirasakan bahwa Tuhan seringkali menolong kehidupan perekonomian kami melalui hal-hal yang sederhana itu, melalui jualan-jualan yang sederhana itu. Ya, bersyukur kalau Bapak Ibu bisa membuka usaha yang besar, bersyukur. Bekerja di tempat yang mapan dengan gaji yang besar, bersyukur. Bersyukur, tidak ada salahnya. Tetapi bagi Anda yang lain, yang hanya usaha kecil-kecilan, yang hanya jualan kecil-kecilan melalui online atau secara langsung buka warung di rumah atau buka lapak di tepi jalan yang memungkinkan atau apa saja. Jangan lupa, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan sanggup menolong Anda dengan hal yang sederhana itu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, yang penting di sini adalah bekerjalah sebagaimana biasa, setiap hari lakukan dengan sungguh-sungguh, dengan memohon pertolongan Tuhan. Buka usaha dengan berdoa kepada Tuhan untuk minta diberkati. Dan ditutup juga dengan doa, mengucap syukur atas berkat di hari itu. Mari kita kerjakan aktivitas kita sehari-hari yang bisa menghasilkan uang. Walaupun mungkin sedikit, kita lakukan dengan tekun. Dengan pertolongan Tuhan, pasti Tuhan itu akan mencukupi kebutuhan kita. Hal-hal yang kita butuhkan akan Tuhan cukupi melalui hal-hal yang sederhana itu. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Bahkan juga untuk menjaga kesehatan. Nah, sekarang sedang marak vaksin. Ikuti kalau memang sudah ada kesempatan. Ikuti saja. Karena itu juga tentu dengan sudah dilakukan penelitian dan juga sudah memohon kepada Tuhan supaya berhasil. Tetapi kalaupun belum mendapatkan gilirannya, belum mendapatkan jatahnya, hidup secara sehat, secara sederhana, Bapak Ibu tentu cari waktu untuk berolahraga, untuk makan yang sederhana tetapi sehat. Jangan lupa vitamin yang sederhana-sederhana.
Bapak Ibu, lakukan itu. Tuhan sanggup menolong. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Jadi kalau peti pandan itu menyelamatkan Musa, kalau keranjang papirus itu menyelamatkan Musa, maka hal-hal yang sederhana yang ada di sekitar kita pun sanggup dipakai Tuhan untuk menyelamatkan kita dari keterpurukan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan, sekali lagi, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan dan Dia sanggup menolong kita melalui hal-hal yang sederhana yang ada di sekitar kita dan yang kita lakukan sehari-hari. Perintahnya adalah jangan remehkan hal yang sederhana, tetapi percayakan itu kepada Tuhan. Maka akan diberkati Tuhan dan Anda diselamatkan dari keterpurukan. Tentu saya juga. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu. Terima kasih atas keranjang papirus yang menjadi contoh bagi kami, yang menjadi pengingat bagi kami. Betapa di hadapan-Mu tidak ada yang mustahil untuk menyelamatkan umat-Mu. Demikian juga dengan kami. Ada hal yang sederhana yang kami miliki, kami usahakan, dan kami lakukan. Itu akan Engkau pakai untuk menyelamatkan kami dari keterpurukan. Dan tentu juga Tuhan memberkatinya sehingga kami bisa melangsungkan kehidupan ini dengan lebih baik dan lebih baik lagi. Terima kasih Bapak Roh Kudus, tolong kami untuk melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara-saudari senantiasa